laptopnya boleh, mau screen recorder boleh ya. Kita dibantu temannya yang sinyalnya kurang bagus gitu, bisa dikirim hasilnya. Saya karena saya nggak tahu aplikasinya jadi bingung sih. Aplikasi screen recording itu kayak gimana gitu. Ya, Siapa? jadi mungkin nanti pilih aja lah. Yang merasa internetnya bagus, barangkali dia langganan paket internet yang berlangganan kabel gitu ya, bukan yang pakai wifi gitu. Nanti langsung screen recording aja, boleh dikasih ke teman-temannya, boleh, silakan aja, bebas ya. Ya, Pak. Oke, sambil nunggu temennya ya, bisa kita mulai dulu aja karena tinggal 1 menit lagi ya, sudah 1 menit lagi mulai. Jadi kita kemarin berdiskusi tentang apa namanya, Nggak postulat Planck, bisa. kemudian hukum Stephen Boltzmann sama Kirchhoff, kemudian ada pergeseran Wien ya. Sekarang lebih lanjut ke pembentukan absorption line ya, dan line shape ya. Jadi kalau kemarin kita telah bicara postulat Planck ya. Postulat Planck menjelaskan radiasi ya, dari benda yang panas ya, atau yang dipanaskan, yang melewati sebuah lorong gelap. Nah, kalau itu radiasinya menghasilkan spektrum yang continuous, yang berkelanjutan, yang bentuknya gelombang tadi. Ya, sementara sebenarnya spektrumnya nggak continuous ya. Dia berupa garis-garis yang terpisah. Dijelaskan dengan model atom Niels Bohr ya, bahwa elektron yang mengelilingi atom itu kan, ini kan kemarin kimia udah ya, dia memiliki tingkat energi tertentu ya. Tingkat energi tertentu. Kemudian kecepatan putar si elektronnya juga berbeda pada lapisan kulit tertentu ya, pada model atom Niels Bohr. Kalau di sini contohnya nanti adalah atom hidrogen. Oke ya. Kemudian besarnya energi dalam kulitnya itu ya sama dengan H ya. H itu adalah konstanta Planck ya, dikalikan dengan ini frekuensi monokromatis ya, panjang gelombang. Jadi ini adalah energi kuantum yang dibawa oleh foton. Foton itu ya cahaya itu, radiasi itu. Yang dikeluarkan oleh apa? Yang dikeluarkan oleh atom. Yang dikeluarkan oleh atom. Kemudian ya, atom yang memiliki energi yang paling rendah disebutnya ground state. Jadi keadaannya disebut ground state. Ground state itu berarti keadaan atom berenergi rendah. Kemudian ketika atom itu dia menyerap energi apa ya? Energi radiasi dari sebuah radiasi. Elektron itu akan loncat ke orbit yang lebih besar energinya, akan loncat dia. Kemudian disebutnya excited state atau keadaan tereksitasi. Eksitasi maksudnya dia keadaan itu sangat berenergi gitu ya, tereksitasi. Kemudian gambarnya kira-kira gini ya. Ya ini ada emisi ya. Artinya dia emisi kan karena terjadinya absorpsi gitu. Ini ada foton ya. Cahaya kan terdiri dari foton ya. Foton itu ya berarti dia ada partikel dengan gelombang dengan yang memiliki energi tertentu ya sangat kecil ya. Mengenai elektron ya. Kemudian ini dia membesar ya. Karena kenapa? Karena loncat ke kulit yang lebih besar, ke tingkat energi yang lebih besar, dia membesar.
Nah, ini ground state jadi excited state. Kemudian yang terjadi emisinya dari excited state, dia punya foton keluar juga. Ini dia radiasi yang diemisikan. Kalau ini misalnya masuk sebagai gelombang pendek, ya ini dia gelombang panjang ya. Jadi benda itu kalau dipanaskan, dijemur lah. Misalnya kalian punya baju dijemur tuh ya, dia panas. Nah, panas itu atom-atom di baju itu dalam jadi keadaan excited state. Tadinya hanya ground state. Cuman pada benda padat nggak terlalu besar, tapi kalau pada benda gas ini sangat besar. Energinya sangat besar perbedaannya. Jadi gas yang dipanaskan itu dia akan memuai kemudian menimbulkan tekanan dari mana ya? Dari sini, dari keadaan tereksitasi tadi. Kalau kita menjemur ban sepeda dulu ya, ban sepeda kalau ditaruh di luar itu kan lama-lama pecah deh kalau dipanasin ya, dijemur di luar panas-panas pecah. Sebaliknya kalau dijemur di malam hari ya, dia karena dia tidak menerima radiasi datang, banyak mengemisikan radiasi ya. Jadi yang keadaan excited state berubah menjadi ground state. Gitu ya. Jadi ini ilustrasi di atom hidrogen ya, dengan satu proton ya, dan satu elektron yang memiliki radius orbitnya adalah n kuadrat dikalikan dengan 0,53 angstrom. N itu adalah bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum, kembali lagi ya ke pelajaran kimia ya. Bilangan kuantum. Oke, kemudian kita percepat ya. Nah, kemudian dari penyerapan tadi ya, dari ground state menuju excited state atau sebaliknya dari pelepasan energi tadi ya, pelepasan radiasi pengemisian tadi dari excited state ke ground state. Jadi energi levelnya digambarkan pada gambar ini. Ini adalah energinya ya, elektron volt ya. Kemudian ini adalah kulitnya ya. Ada kulitnya sampai dengan tahingga ya, kulit yang tahingga ya. Maksudnya nggak tahu, belum ditemukan berapa ya. Jadi menghasilkan beberapa paket energi yang berbeda ya. Ada yang Lyman series, ada yang Balmer series, ada yang Paschen series ya. Semua tergantung pada lapisan kulit yang dilalui ya, pindahnya ya. Misalnya dari 3 ke 6. Kalau pindah dari kulit pertama ke 6 dia besar energinya. Jadi pindah dari kulit pertama ya, N ini kulit pertama. Atau kuantum nomor 1 ke nomor 2 ini energinya besar ya. Kalau udah selebihnya ini kecil. Makanya yang paling besar energinya ya, energi dari absorpsi radiasi itu ya di gas itu ya. Kelompok gas-gas ya. Karena gas-gas hidrogen, oksigen itu masih kulitnya masih 1-2 nih ya. Kalau udah gas-gas yang, kalau udah benda-benda padat ya kulitnya makin banyak ya. Jadi peluang dia berpindahnya energinya sedikit. Gitu ya. Jadi yang paling besar ya gas-gas hidrogen itu ya. Kemudian ya, karena adanya perpindahan elektron tadi ya ke kulit yang lebih tinggi itu ya, itu menyebabkan vibrasional ya. Jadi ada getaran dan transisi rotasi dari elektronnya tadi. Jadi partikel ya, yang bergerak itu memiliki energi kinetik yang membuatnya ada pergerakan di sebuah ruang yang disebut juga energi translasi atau translasional energi. Translasi.
Ini tersimpan pada molekul apa, molekul ya, atom itu ya, atom yang di dalamnya itu ada proton, elektron, yang dia menyerap radiasi ya, dia menyimpan translasional energi ya. Ketika dia mengemisikan radiasi, ada pergerakan gitu ya. Kemudian selain itu juga ada perubahan rotasi dari atom-atomnya, perubahan pergerakan. Kalau kalian belajar kemarin kimia kan ada spin ya, spin ada yang positif ada yang negatif tuh ya. Nah itu dia memiliki rotasional energi ya, atau energi untuk berotasi ya, dari elektron-elektronnya tadi ya, karena dia menyerap radiasi. Nah inilah yang menyebabkan beberapa gas itu ya, dia itu dapat memantulkan radiasi gelombang panjang. Gelombang panjang itu yang kita sebut dengan gas-gas rumah kaca, greenhouse gases ya. Karena pas di tingkat energi pada kulitnya itu dia bisa memantulkan gelombang panjang, padahal sebenarnya nggak semua gas begitu ya, nggak semua gas merupakan gas rumah kaca gitu. Jadi kalau kena gelombang panjang dia akan diteruskan, jadi beberapa ada yang dipantulkan tergantung pada tingkat energinya. Jadi nggak semua gas begitu. Tingkat energinya ditentukan oleh apa? Oleh bilangan kuantumnya itu ya, perlapisan itu ya. Ketika dia sama tingkat energinya dengan foton yang masuk berupa radiasi gelombang panjang ya, dia akan terkena vibrasi, bergetar. Karena kesamaan apa? Kesamaan frekuensi ini ya, kesamaan frekuensi ya, yang menyebabkan energinya sama, maka dia akan terpantul. Kalau kita punya dua pendulum, pendulumnya itu ujungnya beratnya sama, panjang talinya sama, kalau kita gerakan yang satu, yang sebelahnya akan bergerak tanpa kita gerakan ya. Karena dia beresonansi ya. Beresonansi ini juga gitu ya. Nanti di gas-gas rumah kaca ya, itulah menyebabkan gas-gas rumah kaca bisa memantulkan energi gelombang panjang, tapi nggak semuanya ya, dan panjang gelombangnya berbeda. Kemudian apa lagi ya, biar lebih cepat ya. Ini kita skip aja ya. Karena kebanyakan di sini fisika kuantum ya. Kemudian tadi ya, pada akhirnya masing-masing radiasi yang dipancarkan itu memiliki sebuah spektrum yang bergaris-garis. Jadi tidak continuous ya, tapi dia terputus-putus ya, oleh beberapa paket spektrum. Karena perbedaan energi tadi ya. Jadi dia nggak terus-menerus memancarkan energi ya. Enggak. Kemudian juga garis-garis radiasi tadi juga yang dia melebar ya, pita-pita radiasinya tadi ya. Jadi emisi monokromatik ya, itu sebenarnya nggak pernah diobservasi karena monokromatik ini maksudnya satu panjang gelombang ya. Jadi kebanyakan emisi itu banyak panjang gelombang ya. Kemudian energi level ya, ketika terjadinya transisi dari ground state ke excited state atau excited state ke ground state itu ya, itu banyak berubah ya, karena faktor internal dari atom dan molekul ya. Kemudian kehilangan energi saat emisi ya. Nah sebagai akibatnya ya, radiasi yang dikeluarkan ketika terjadi transisi yang non monokromatik ya, atau terdiri dari berbagai panjang gelombang dan garis-garis spektralnya
itu dapat diamati, garis-garis spektral dengan lebar tertentu ya, lebar pitanya itu dapat teramati. Kemudian kadang-kadang dia melebar garis spektralnya. Ya, kenapa? Karena yang pertama adanya damping oscillator ya. Tadi ya, terosilasi ya. Yang dihasilkan karena ada kehilangan energi saat emisi. Jadi ada ada osilasi atau tadi vibrasi yang saya jelaskan ya, yang terjadi saat molekul itu mengemisikan radiasinya. Kemudian yang kedua adanya gangguan pada tumbukan timbal balik antara molekul yang menyerap ya, molekul yang menyerap radiasi dan yang tidak menyerap radiasi. Jadi kadang-kadang nggak semuanya molekul udara itu nyerap ya. Mungkin pada suatu keadaan dia nggak nyerap karena mungkin dia mungkin nggak terkena langsung, apa dia nggak terkena fotonnya langsung. Kadang-kadang itu bertumbukan sehingga garis spektralnya melebar. Kemudian yang ketiga adanya efek Doppler yang dihasilkan dari perbedaan kecepatan termal dari atom dan molekul. Jadi pelebaran garis-garis radiasi yang dikeluarkan itu ya, itu terjadi akibat kehilangan energi saat emisi ya. Itu terjadi secara natural ya. Kemudian itu karena sangat kecil ya, kadang-kadang kita abaikan ya. Yang nomor 1 ini kita abaikan. Tapi biasanya yang kita perhitungkan adalah yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3. Di atmosfer bagian atas kita dapat menemukan kombinasi dari kolisi tadi antara molekul yang menyerap radiasi sama yang nggak menyerap, dan juga Doppler effect ya, yang kecepatan termalnya berbeda ya. Artinya adalah kalau gas itu dipanaskan, dia molekulnya bergerak lebih cepat daripada gas yang lainnya gitu. Kecepatan termalnya berbeda. Kemudian di atmosfer bagian bawah ya, kira-kira 0 sampai 20 km ya. Dari troposfer sampai 20 km ini masuk ke stratosfer. Terjadinya kolisi ini atau tumbukan itu ya, itu sangat sering. Kenapa sangat sering? File itu lebih banyak ya, lebih banyak daripada si pelebaran karena efek Doppler ya. Karena terjadinya efek tekanan udara ya. Tekanan udara kemarin kan dia kan udara itu kan bertumbuk kan, tertekan ke bawah, dia bertumbuk, sehingga terjadilah pelebaran garis-garis spektrum dari radiasi yang diemisikan oleh si atom tadi. Jadi line Gordon ya, yang disebabkan banyaknya kalau di troposfer ya pressure dari tekanan ya, pressure broadening ya. Ya formulanya kayak gini ya. Jadi bentuk dari garis-garis spektral ya, yang terjadi karena tumbukan gas-gas yang atau molekul-molekul gas yang bertumbukan ya, disebut juga pressure broadening ya. Jadi dia pelebaran karena tekanan diberikan oleh profil Lorentz yang diformulasikan Kv ya. Kv itu adalah koefisien absorpsi ya, sama dengan S dibagi dengan Pi ya, dikalikan dengan alpha dibagi frekuensi ini dikurang
V0 kuadrat ditambah dengan alfa kuadrat, atau sama dengan S dikalikan dengan F ya, dikalikan dengan V dikurang V0, di mana KV itu adalah absorption coefficient ya, koefisien absorpsi, V0 adalah wave number dari sebuah garis monokromatik ya. Alfa itu adalah setengah dari lebar dari garis-garisnya itu ya. Fungsi tekanan pada temperatur yang lebih rendah. Kemudian F ya, komponen yang ini ya, F dikali V dikurang V0 adalah faktor bentuknya dari garis spektral. Kemudian S itu sendiri ya, itu adalah kekuatan garis spektral atau intensitas spektral yang didefinisikan oleh integral dari min hingga sampai hingga ya, dari KV dV. Jadi integral ini dari min hingga sampai hingga sama dengan S. Jadi ilustrasi profil Lorentz itu ya seperti ini ya, profil Lorentz. Jadi pada suku yang bawah ini ya, kemudian ini adalah koefisien absorpsi ya. Jadi koefisien absorpsi pada Doppler itu ya, pelebaran Doppler itu dia meningkat pada V dikurang V0 dibagi dengan alfanya itu sama dengan 0. Kemudian lebih khusus membahas tentang Doppler broadening ya. Kalau kita asumsikan tidak ada tumbukan, tidak ada pelebaran karena tumbukan ya. Ini berarti kalau nggak ada tumbukan berarti pada tekanan yang sangat rendah ya. Itu jauh banget itu ya, tekanan yang sangat rendah itu di ketinggian ratusan kilometer ya, atmosfer ratusan kilometer ya, di atasnya mungkin di atas mesosfer ya, di mana ada gas-gas yang sangat sedikit ya. Itu banyak terjadi pelebaran karena Doppler tadi ya, efek Doppler. Kemudian sini banyak fisika kuantumnya ya, yang saya juga susah juga nih memaksudkan ini ya. Kita baca teoritisnya aja ya, karena kita nggak akan ngitung ini ya di meteorologi kecuali kalian masuk ke jurusan fisika ya. Ya, kita akan bahas lagi tentang kelanjutannya ya. Jadi ada breakdown daripada kesetimbangan termodinamik ya. Jadi pada sesi yang tadi ya, pada pembahasan 124 itu di Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Ya, kita membahas tentang kesetimbangan termodinamik ya. Yang asalnya kemarin itu dari fungsinya si Planck kemudian diintegralkan lagi ya. Jadi itu bergantung pada temperatur, frekuensi, dan kecepatan cahaya ya. Jadi pada temperatur yang konstan, yang rendah ya. Kemudian ya, ini adalah radiatif dan transisi kolisional ya, yang menghubungkan antara dua energi ya, E1 dan E2.
Dan ini Ni itu adalah jumlah molekul pada E, kemudian G itu adalah berat, kemudian B21 itu adalah peluang transisi ya, dari kolisi per unit. Nah, ini dijelaskan oleh si Einstein itu ya pada tahun-tahun berikutnya ya. Si Einstein jelasin apa ya? Si Einstein itu dia pertama kali yang menjelaskan bahwa emisi itu juga diakibatkan oleh radiasi, oleh daerah radiasi atau radiation field yang disebut juga induced emission atau emisi terinduksi. Jadi dia selain disebabkan karena tadi ada tumbukan-tumbukan, kemudian ada efek Doppler, kemudian dia juga ada hubungannya dengan efek radiation field. Kemudian ya, jadi nanti di bawah ini akan ada banyak fungsi-fungsi dari koefisien absorpsi ya, yang berubah dari kesetimbangannya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh radiasi. Ada juga insiden radiasi. Kemudian pada gambar yang 18 tadi nih, yang pada gambar 18 berarti di atas ya. 18 mana tuh? 18 111 19. Nah, ini ya. Gambar ini ya. Tentang absorpsi dan emisi ya pada tingkat molekuler ya, atau atomik ya. Mana tadi gambar 18 ya? Nggak ada ya? Apa ini ya, salah baca tadi ya? Mana ya? Tadi salah baca. Ya, jadi populasi daripada tingkat energi ya, dan fungsi-fungsinya tadi ya, yaitu ditimbulkan karena adanya efek radiatif sama tumbukan ya. Ini ya, fungsi-fungsi ini ya dibangun berdasarkan itu tadi. Kemudian kecepatan pertambahan tumbukan pada sebuah populasi molekul ya, ditentukan oleh waktu relaksasi yang terjadi karena tekanan. Jadi semakin banyak tekanannya itu ya, semakin tinggi tekanannya ya, maka tumbukannya itu semakin kelajuan ya, atau banyaknya tumbukan itu semakin bertambah. Kemudian kalau perubahan radiasi ya, itu ditentukan oleh lifetime dari molekul, lifetime-nya ya, itu dari mediumnya ya. Kemudian ketika tumbukan itu terjadi lebih banyak daripada transisi radiatif ya, karena adanya radiasi yang datang ya, atau lebih besar dari 1 pada ekuasi 1325 ini ya,
mu-nya ini ya. Kemudian 1324, maka pada kasus ini ya LTE itu ada penjelasannya nggak kepanjangannya? Ya, atau lokal thermodynamic equilibrium ya, kesetimbangan termodinamik lokalnya ya. Dia akan terjadi ya. Kemudian hukum Planck-nya atau postulat Planck-nya itu valid kalau tumbukannya lebih besar daripada radiative transition. Tapi kalau tumbukannya lebih kecil daripada radiative transition atau dia mu-nya kurang dari 1, maka dibutuhkan fungsi lain. Jadi nggak terpenuhi si hukum Planck-nya ini yang kemarin ya. Jadi pada atmosfer bumi ya, tekanan itu berubah-ubah seiring dengan ketinggian ya. Kemudian juga tumbukannya juga berbeda-beda pada tekanan tertentu ya. Jadi ada yang sangat banyak tumbukannya, ada yang sedikit. Jadi menyebabkan lokal thermodynamic equilibrium atau si hukum Planck ini ya, dia valid pada beberapa tingkat energi ya. Tapi pada yang lainnya itu ya, dia tidak valid. Yang tidak valid yang mana? Yang tidak valid yang tadi saya bilang tuh, pada ketinggian 60-70 km. Jadi udah nggak ada lagi lokal thermodynamic equilibrium. Jadi udah gas itu tidak bersifat kalau dia menyerap radiasi itu, kemudian dia mengemisikan itu, ya, itu energinya besar. Udah nggak bersifat kayak gitu lagi ya. Udah berbeda ya. Karena dia tumbukannya sangat sedikit. Kebanyakan radiatif transisi radiatifnya. Ya udah berbeda ya. Udah berbeda. Yang menyebabkan gas-gas di sana itu renggang-renggang ya. Sangat jarang gitu. Sangat jarang. Gas-gasnya, molekulnya sangat jarang. Kebanyakan di permukaan. Kemudian radiatif transfer ya. Jadi ada radiasi yang kecil ya, atau pensil radiasi ya, yang transversing ya, melewati sebuah medium. Dia akan melemah dengan karena interaksi dengan mediumnya itu ya. Jadi intensitas radiasinya itu ada perubahannya ini ya. I lambda tertentu ditambah dengan DI lambda tertentu ya. Jadi ada perubahan yang diformulasikan dengan DI pada panjang gelombang tertentu atau monokromatik sama dengan min K, kemudian dikalikan dengan rho kali I kali ds-nya. Di mana rho itu adalah densitas material, K lambda itu adalah mass extinction cross section ya, atau kemarin ada tuh ya. Cross section itu berarti dia area yang menghadap dengan radiasi ya. Satuannya adalah area per massa ya. Ini maksudnya adalah berat dari area yang menghadap ke arah radiasi itu pada panjang gelombang tertentu. Udah dijelasin kemarin di 114, nanti dibuka aja dibalik lagi ya. Kemudian tadi ya the mass
extinction cross section is the sum of the mass absorption ya. Jadi jumlah daripada massa yang area yang menyerap itu ya, yang menyerap radiasi ya. Kemudian ditambah dengan yang menghamburkan juga, yang men-scatter. Yang nyerap yang scatter ya biasanya sih sama sih. Kemudian ya pengurangan intensitas tadi ya karena absorpsi ya oleh material itu juga terjadi juga karena scattering oleh material. Jadi intensitas radiasinya berkurang karena diserap ataupun karena dihamburkan. Diserap ataupun karena dihamburkan. Karena interaksi sama bendanya tadi. Benda materialnya tadi atau molekulnya tadi. Tapi sebaliknya ya. Intensitas radiasi kadang-kadang itu malah tambah kuat. Oleh apa? Oleh emisi dari material tadi. Ditambah dengan scattering yang berkelanjutan atau multiple scattering dari arah yang lain pada panjang gelombang yang sama. Jadi multiple scattering tadi rumusnya ini ya. Nah ini contohnya ya. Ini pengurangan intensitas radian pada sebuah extinction medium. Jadi dari sini berubah ke sini. Ini ada pengurangan ya, ada selisih yang antara I lambda sama I lambda plus perubahannya tadi ya. Perubahannya bisa positif, bisa negatif ya. Kemudian jadi pada fungsi sumber ya itu memiliki satuan radian intensitas ya. Persamaannya adalah D I lambda tertentu ya dibagi dengan K rho dikalikan dengan ds ini ya. Yang ini ya, K rho dikalikan dengan ds sama dengan minus I lambda ditambah dengan J lambda. J itu adalah tadi ya, karena pertambahan adanya campuran dari emisi benda itu, emisi karena radiasi yang lain, atau multiple scattering dari radiasi yang lain, tapi dengan panjang gelombang yang sama. Source fungsinya ini ya, fungsinya ini. Ya rumusnya jadi ini. Jadi ini adalah persamaan umum radiatif transfer, persamaan umum transfer radiatif. Tanpa sekali lagi tanpa koordinat sistem ya, tanpa sistem koordinat. Sistem koordinat kemarin ada yang Lagrange ya. Kenapa? Ada Lagrangian, ada yang Euler ya. Gimana sih? Ya ini tanpa sistem itu. Nanti akan banyak keluar muncul ya. Muncul di bab radiatif transfer proses. Akan banyak muncul. Kemudian apa lagi ya, ini penting ya, sebentar. Ya ini nanti nggak begitu ya, ini kalau dijelasin pusing juga ya. Kalian juga pusing juga nih. Saya juga pusing juga nih. Jadi pada bab pertama ini ya, ini memang banyak fisika kuantumnya. Banyak penjelasan pada fisika kuantum ya.
Ini kita nggak perlu ya pada benda tridimensional ya. Nanti kita langsung ke teorinya ya. Langsung ke aplikasinya. Jadi di sini bab yang ngeri itu ya bab 1 aja sih. Bab 2, 3-nya itu isinya beda. Isinya beda ya. Nanti kalau kita ada problem, kita pasti akan dikembalikan ke persamaan di sini. Persamaan mana yang dibaca? Ini kan sisanya kan penurunan ya. Ini penurunannya asalnya dari mana, sampai mana, bisa kemana gitu. Dan banyak notasinya juga ya. Kalau kita teruskan sedikit lagi ya, kita langsung masuk ke pembahasannya tadi basicnya ya. Basicnya akan sangat bagus kalau kalian baca juga. Kalau kalian baca-baca ya, nanti kita akan foto-foto kan kembali ke sini ya. Karena kalau diterangkan, ya takutnya akan habis waktu 7 minggu mungkin ini ya. 7 pertemuan ya. Tapi kita lanjut aja, nanti kita balik lagi ya. Kalau yang mau ngerjain latihannya boleh itu. Ya, ini nanti kalau ngerjain ini jadi profesor mungkin ya, ngerjain ini ya. Saya aja belum pernah ngerjain ini ya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi radiasi pada atmosfer bagian atas ya, sumber utamanya itu ya, ini yang perlu dicatat adalah matahari. Sumber utama. Ya, jadi katanya ya, dongengnya gini ya, pada 4,6 billion itu ya, triliun tahun lalu ya. Jadi matahari itu bentuknya cakram tipis katanya. Terbentuk dari cakram tipis yang berputar. Tapi lama-lama memadat, mengecil, membulat jadi matahari, katanya gitu. Katanya sih begitu. Bener apa enggaknya ya saya nggak tahu juga ya. Jadi di antara triliunan bintang di jagat raya ini ya, alam raya ini. Jadi matahari itu masanya ada di rata-rata di tengah-tengah, tapi ukurannya kecil, ukurannya lebih kecil. Kemudian matahari itu ya, dia itu 300.000 kali lebih dekat ke bumi daripada bintang lainnya. Berarti bisa dibayangkan kita kalau mau cari matahari yang lain itu sangat jauh. Jadi jarak antara bumi sama matahari itu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 8 km. 10 pangkat 8 berarti apa nih? 10 pangkat 8 berarti 100 juta. 150 juta ya. 150 ribu 150 juta ya. 150 juta kilometer. Kemudian ya, semua energi yang diterima oleh bumi, kemudian atmosfer, ya, di atmosfer ya, kemudian disimpan di lautan ya itu asalnya dari matahari ya. Asalnya dari matahari, nggak mungkin dari bintang di planet lain jauh itu, susah, sih, kecil. Kebanyakan ya matahari. Ya, jadi matahari itu dia berat ya untuk ukurannya. Di dalamnya itu ada hidrogen dan helium. Primordial itu masih sederhana ya, hidrogen sederhana dan helium. Kemudian ada lagi elemen yang lain ya, yang lebih sedikit ya, oksigen, karbon, nitrogen, neon, ada besi, ada silikon, magnesium, sulfur, dan kalsium. 90% berat matahari itu ada si hidrogen itu. 10%-nya si helium. 90% hidrogen, 10% helium. Kemudian temperaturnya itu ya
di bagian kulit itu berkurang. Yang paling panas itu tengahnya ya, jelas ya. Pada bagian kulit itu 5.800, pada tengahnya itu 5 juta Kelvin. 5 juta Kelvin. Pada kulit itu 5.800 Kelvin. Kemudian densitasnya juga lebih padat di tengah ya. Densitasnya adalah 150 gram per cm kubik. Kemudian di permukaan itu sangat kecil ya. 10 pangkat min 7 gram per cm kubik. Kecil banget. Densitas rata-ratanya 1,4 gram per cm kubik. 1,4 gram per cm kubik. Ya ini kayak lebih berat dari air sedikit. Air itu kan 1 gram per cm kubik. Sedikit lebih berat dari air. Kemudian 90% masa matahari ada di setengah radiusnya itu ya. Kemudian energi matahari atau solar energi ya, itu berasal dari konversi 4 atom hidrogen menjadi 1 atom helium pada reaksi fusi ya. 4 atom hidrogen jadi 1 atom helium. Fusi ya, penggabungan. Ya, jadi dia ada 4 atom hidrogen ya. 4 atom hidrogen, hidrogen itu punya 1 proton. Hidrogen itu kan punya 1 proton. Nah, helium itu kan dia punya 2 proton ya. Ini bisa nggak di... Nggak bisa. Nggak bisa ya di screenshot ya. Di screenshot di sini ya. Jadi memang di sini ya dia ada 4 atom hidrogen ya yang dikonversi menjadi 2 atom helium melalui reaksi fusi ya. Reaksi fusi. Adanya di mana? Adanya di bagian dalam ya. Bagian dalam. Kemudian ya, yang energi yang dikeluarkan dari energi hukum Einstein ya, E sama dengan mc kuadrat. Kemudian ada 5 juta ton massa per detik yang diradiasikan oleh matahari pada bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi fotonnya itu, foton kan gelombang kan bisa punya bentuk foton ya. Itu massanya itu 5 juta ton per second. Kemudian ya makin lama makin habis ya. Kalau si hidrogennya itu tadi kan 90%. Kalau hidrogennya habis ya helium ini ya udah tinggal mataharinya ya udah nggak bisa membentuk reaksi fusi lagi ya. Udah habis. Jadi 5% dari total massa matahari ya udah dikonversi dari hidrogen ke helium. Baru 5% ya. Ya mungkin sekarang nambah-nambah lah, ini jadi 7% gitu ya. Jadi umur matahari udah bisa diperkirakan tuh berapa tahun lagi tuh sampai padam total. Karena nanti ketika dia mau padam itu ya, helium itu dia punya ruang yang lebih besar dari hidrogen ya. Jadi matahari itu kalau dia mau hancur ya, kayaknya ukuran segini ya. Ini banyakkan hidrogennya ya. Kalau dia berubah jadi helium ya kira-kira segini. Ini dominan helium. Tetap panas di luarnya. Dia membesar ya. Makanya bintang itu kalau mau mati itu membesar dulu. Matahari kalau mau mati dia membesar dulu. Ketika membesar di sini bumi bisa dilahap di sini.
Nah, itulah udah tanda-tanda hari akhir. Tanda-tandanya itu. Kemudian kalau yang belum pernah lihat matahari, maksudnya belum pernah lihat struktur matahari ya, mataharinya sih udah pernah lihat ya. Ya ini ada lapisan-lapisannya ya. Ini adalah inti matahari. Ya ini reaksinya. Kemudian dia ada lapisan corona ya, bukan coronavirus, beda ya. Corona matahari ya. Kemudian apa namanya? Saya kembalikan lagi ke sini layarnya. Jadi karena ada reaksi fusi itulah temperatur matahari sangat besar ya. Sangat besar. Kemudian dia juga melontarkan radiasi-radiasi yang berupa foton ya. Jadi dia ada muatannya itu ya. Ya total radiasinya ya, total radiansinya 1366 yang sampai ke bumi hanya separuhnya biasanya ya. Pada terjadinya apa namanya siklus bintik matahari itu ya perbedaannya ya 1,3 kecil ya, nggak terlalu besar ya. Ya ini sampai ke permukaan, ada satu di troposfer ya, paling banyak ya. Kemudian ada UV ya, UV-nya itu 2000 sampai 3000 angstrom. Itu energinya 15,4 watt per meter persegi ya. Dia terperangkap di 0 sampai 50 km. Kemudian UV yang lebih pendek lagi 0 sampai 2000 angstrom. Dia ada di 50 sampai 500 km. Yang bahaya yang ini ya. Ini dan ini sebagian berbahaya. Ada partikelnya ya, ada partikelnya. Berupa proton. Energinya kecil, dia terperangkap di bagian atas 30 sampai 90 km. Kemudian ada galactic cosmic rays. Kemudian ada solar wind atau yang disebut badai matahari yang katanya dapat mempengaruhi telekomunikasi tahun berapa tuh ya. Itu ada terperangkap di 500 km. Ya ini terperangkap di bidang elektromagnetiknya bumi ya, bidang magnetiknya bumi. Kalau yang solar proton ini yang menyebabkan aurora nih 30 sampai 90 km. Kemudian ya itu bicara mataharinya ya. Bicara mataharinya. Ya. Buat catatan kita sih yang penting sih ini nih. Radiasi matahari itu 1366. Yang paling penting itu. Ya. Kemudian strukturnya ya tadi ya. Struktur. Jadi temperatur di permukaan matahari sekali lagi 5800-an Kelvin ya. 5800 Kelvin. Kemudian aktivitasnya. Apa aja aktivitasnya? Aktivitasnya ya ada sunspot ya. Bintik matahari ya salah satunya ya. Yang sangat menarik. Gampang diamati ya. Kalau kalian lihat-lihat videonya ya. Jangan ngamatin sendiri. Jadi sunspotnya itu kira-kira ukurannya ya 10.000 km ya. Besar ya. Kemudian area di mataharinya 150.000 km ya. Persegi ya. Besar banget ya sunspot itu. Walaupun garis ini kelihatan cuma titik ya. Bisa berlangsung beberapa hari sampai minggu. Sunspot. Nah kalau ini sih gerhana matahari total. Gerhana matahari total. Nah si sunspot tadi ya, itu ada
sirkulasinya juga ya. Ada yang tahunan, ada yang harian. Kemudian sunspotnya itu temperaturnya antara 4000 ya, sampai dengan ya 4000-an ya. 4000-an Kelvin ya. Sunspot ya. Kemudian ada siklusnya juga tahunannya ya. Sunspot, jumlah sunspot. Ini siklus tahunannya ya. Yang masih diamati sampai saat ini ya. Variabilitasnya ya. Jadi jumlah sunspot ini ya. Jadi pada beberapa periode dia nggak ada sunspot, pada beberapa periode sangat tinggi. Ya kadang-kadang sunspot itu memunculkan magnetik ya, magnetic field ya, atau bidang magnet yang kuat yang dilontarkan itu ya. Nah ini pengaruhnya apa ke bumi ya? Ini masih belum jelas banget pengaruhnya ke iklim. Kalau ke bidang radiasi jelas. Kemudian apa lagi ya? Ya ini tentang mataharinya sih ya. Kemudian nanti kita bahas tentang orbit matahari ya, ketika orbit bumi dengan matahari ya, ketika mendapatkan pemanasan dari matahari. Jadi bumi itu dari beberapa planet ya, di tata surya ya, terdekat keempat, terdekat ketiga ya, Merkuri, Venus, bumi ya. Ini jarak si matahari, ini jarak si bumi ya, agak miring dia, kira-kira 23,5 ya, 23,5 dia berubah ya. Ada titik yang paling jauh aphelion, yang paling dekat perihelion, dimana si aphelion ini dia ada di Juli, 23 Juli kalau nggak salah ya. Kemudian perihelion ini ada di Januari, 22 Januari apa 17 Januari gitu. Agak lupa ya, karena ada di sini bacanya. Jadi bumi itu jauhnya berbeda. Ada yang kadang dekat, kadang-kadang jauh. Kemudian bumi juga berotasi ya selama 24 jam. Dia punya perbedaan variabilitas orbital. Ini diajarin sama Pak Amir harusnya nih kalau belajar perubahan iklim, kalau pernah diajarin. Ada yang variasi eccentricity, variasi obliquity ya, begitu ya. Ya nanti kita akan bahas lagi di pertemuan ke depan tentang variabilitas si orbit bumi terhadap matahari ya. Untuk di rumah bisa dibaca-baca aja ya, baca-baca lagi di bab 1-nya tadi ya. Tadi kita udah bahas tentang pembentukan garis-garis absorpsi ya, dan bentuknya ya, bentuk garisnya ya, dimana kalau molekul terkena radiasi ya, dia menyerap dari ground state, energinya berubah menjadi excited state ya. Kalau dia mengemisikan, dia berubah jadi excited menjadi ground state ya. Kemudian ini adalah tingkat-tingkat energinya pada bilangan kuantum tertentu ya. Kalau dia kulitnya itu elektronnya loncat dari kulit 1 sampai kulit yang lebih tinggi jauh ya, energinya besar. Itulah kenapa si gas-gas itu dia punya energi yang besar ya. Kalau yang logam-logam itu enggak. Kemudian ada getaran ya.
dan transisi rotasi ya. Karena adanya energi yang diserap, kemudian tadi ada perbedaan pita-pita lebarnya pita atau garis radiasi ya, disebabkan karena 3 macam. Yang pertama adalah adanya osilasi, kehilangan energi ya karena emisi ya. Kemudian 2 karena gangguan tumbukan antara molekul yang mengabsorpsi dan yang tidak mengabsorpsi. Kemudian yang ketiga adanya efek Doppler ya, karena perbedaan velocitas termalnya ya, kecepatan termal ya. Nah kemudian ada juga karena tekanan, pressure broadening, karena tekanan ya. Tekanan itu berarti karena kebanyakan tumbukan, lebih besar tumbukan daripada efek Dopplernya ya, kayak gini ya. Kemudian Doppler broadening ini adanya di bagian atas atmosfer ya, sangat tinggi ya, di mana tekanan itu sangat rendah sehingga tumbukannya sangat sedikit. Kemudian ada equilibrium, kesetimbangan termodinamik yang berhubungan sama hukum Kirchhoff sama Planck ya. Ya pada keadaan tertentu ya. Ya ini radiasi ya, ini yang spontan, ini induce, ini absorption ya. Tingkat energinya ya. Ini karena tumbukan ya. Kalau dia tumbukannya sangat banyak daripada radiatif transisi ya, pada atmosfer bagian bawah, maka hukum Planck itu valid. Tapi kalau tumbukannya sedikit, kebanyakan transisi radiasinya di atmosfer bagian atas, maka hukum Planck-nya nggak valid ya. Atau non LTI keadaannya ya, non lokal thermodynamic equilibrium. Dia adanya di ketinggian 60-70 km bagian atas atmosfer ya. Kemudian ada radiative transfer ya, dibaca-baca tadi persamaannya ya. Adanya perbedaan radiative transfer, pelemahan dan peningkatan ya. Kemudian tentang matahari itu aja yang dibaca. Barangkali ada 1-2 pertanyaan ya. 1-2 pertanyaan. Itu si Arasta operasi apa ya? Saya baru baca tuh ya. Begini Pak. Usus buntu. Iya. Sakit ya? Udah lama apa baru aja? Sakitnya udah lama? Izin Pak, baru-baru ini Pak kayaknya Pak. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa lah, istirahat aja. Yang penting tetap dibaca-baca aja. Ada 1-2 pertanyaan ya. Saya tahu materinya emang agak-agak susah ya, karena isinya fisika kuantum ya. Kalian dapat fisika kuantum nggak di kampus? Nggak dapat kan? Ya, enggak Pak. Ya begitu. Oke, 1-2 pertanyaan kalau ada. Kalau nggak ada kita tutup aja. Nanti untuk kuliah observasi sinoptiknya kita hold dulu karena saya mau ada urusan sebentar ya. Jadi ini di sini dulu ya. Tadi udah saya screenshot belum ya absennya ya? Oh belum ya? Ya udah saya screenshot dulu untuk absen. Ya. Dulu untuk absen sebentar ya. Yang ada gambar mataharinya aja lah. Kita absen dulu ya, jangan ada yang mogok dulu, nggak apa-apa lah. Tadi lupa saya. Ini
Ini screenshot dulu Ini sebentar. Pak. Ini Bapak, Pak. iya, Tadi baru ada yang keluar mungkin ini Pak jaringannya agak buruk Pak. iya nggak apa-apa lah. Ntar di hadir aja. Oke ya. Ada nggak yang ingin ada 1-2 pertanyaan? Ada? Ya ini emang bukunya gitu ya. Dia di bagian pertama banyak kuantumnya ya. Banyak fisika kuantumnya. Kalau di bagian berikutnya malah isinya ini doang. Teori doang ya. Emang gitu dia. Rumusnya sedikit. Emang bukunya begitu. Nanti kita kalau ada masalah kita akan balik lagi ya ke apa namanya, ke yang pertama. Kok balik lagi ya? Padahal saya mau snipping yang sebelah sana ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Ada nggak? Belum Pak, tidak ada. Iya, saya tahu kalian pasti bingung mau tanya apa juga ya. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ada? Iya udah, tanya aja. Ada yang tanya? Nggak ada? Siap ada Pak. Apa tuh? Izin Pak. Kan Bapak kemarin menerangkan tentang radiasi benda hitam. Nah, Bapak mencontohkan bahwa matahari merupakan benda hitam juga bisa juga tidak. Nah, itu maksudnya gimana ya Pak? Ya kalau di matahari ya, kalau kita lihat matahari strukturnya ini ya, ya matahari ini ya. Jadi sebenarnya benda itu dia ada yang bersifat benda hitam atau gray body ya, benda abu-abu tergantung emisivitasnya ya. Kalau emisivitasnya 1 ya berarti dia benda hitam. Kalau dia nggak 1 ya berarti dia gray body ya, benda apa namanya, benda abu-abu. Nah kalau matahari ini dia sifatnya 2. Yang pertama dia benda hitam ataupun bukan. Kedua bukan, karena dia memiliki reaksi fusi di dunia ya. Dia memiliki reaksi fusi ya, yang dia menghasilkan cahaya dengan gelombang pendek ya, menghasilkan energi yang energinya itu tidak dari absorpsi benda lain, benda langit lain. Tapi di satu sisi partikel-partikel di matahari ini kan gas-gas yang helium itu ya, dan gas-gas ada tadi gas oksigen, kemudian ada besi ya. Secara partikel-partikel yang kecil-kecil itu dia juga menyerap radiasi dari lain. Contohnya radiasi kosmik atau radiasi gelombang cahaya dari bintang yang jauh di sana gitu. Dan itu sangat kecil. Sangat kecil. Dia bisa dipandang sebagai benda hitam atau black body ya. Kalau kita bicara apa namanya, kita mungkin mau tahu radiasi kosmik yang diserap matahari yang dipancarkan berapa ya. Tentunya sangat kecil sekali ya. Sangat kecil sekali ya. Tadi ada mana cosmic rays tadi ya. Ini ya. Partikel galactic cosmic rays ini ya. Energi yang diemit oleh si matahari itu ya, ini dari mana galactic cosmic rays ini ya? Dari luar angkasa juga ya. Dia menerima kemudian dia emit lagi ya. Sangat dikit ya. Yang paling banyak mana? Yang paling banyak kita lihat aja energinya. Dari solar irradian ya. Irradian berarti dia membangkitkan energinya sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kita pandang ya, hampir semua benda sih benda hitam. Semua benda, hampir semua benda. Nggak ada kayaknya benda yang nggak memiliki sifat benda hitam ya. Nggak ada ya. Tapi kan dia tergantung pada emisivitasnya yang pertama tadi. Kemudian ini juga dia nggak murni isinya hidrogen juga, nggak murni. Ada heliumnya, ada oksigennya juga
dia di tingkat molekuler dia benda hitam sama gitu ya, maksudnya begitu pada radiasi yang kecil, kira-kira itu ya penjelasannya ya. Nah kalau bumi yang jelas dia nggak seperti matahari. Bumi itu benda hitam tapi dia tidak memiliki reaksi fusi yang besar di dalamnya, itu nggak ada ya. Jadi dia memang radiasinya dari dulu udah begitu gitu. Mungkin di inti bumi itu dulu itu ada benda panas yang terperangkap, panasnya itu mungkin dari matahari juga, tapi dia di dalamnya nggak ada fusi. Di dalam inti bumi yang di bawah panas ini nggak ada fusi. Ya kira-kira itu aja ya, dipelajari lagi. Tugasnya baca aja sambil bikin catatan sendiri. Untuk kalian sendiri bikin catatan sendiri. Sekian dari saya, terima kasih, jaga kesehatan. Kita untuk yang observasi udara permukaan kita tunda dulu. Mungkin kita akan isi di hari apa yang terkasih tahu aja. Hari Rabu boleh, hari Jumat boleh, hari Sabtu boleh. Diatur aja. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Pak, terima kasih Pak. Ya. Sampai jumpa Pak. Ya, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Kenalan dulu ya. Siap, terima kasih Pak. Tahu lu main nanya aja. Lah, bosan. Bosan gak sih di rumah terus? ML. Iya, nggak ada restu. Ayo ML guys. Iya, nggak ada restu guys. Jangan keras ya. Amat berarti yang udara permukaan ora dino iki berarti ya? Enggak kayaknya. Tentrai. Enggak tahu. Enggak.